Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Saya akan menjelaskan di mata kuliah tentang ilmu pendidikan Islam tentang manusia dan pendidikan, hakikat manusia dan pengembangannya. Perkenalkan, nama saya Nur Iqbal Ibrahim dengan NIM 222020386208104. Mata kuliah ilmu pendidikan Islam, prodi pendidikan Islam, dan fakultas tarbiyah. Mari kita bersama-sama simak penjelasan saya tentang hakikat manusia dan pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik menumbuh kembangkan potensi kemanusiaannya. Tugas pendidik hanya mungkin dilakukan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Dalam kenyataan masih banyak pendidik yang belum mengetahui gambaran tentang siapa manusia itu sebenarnya dan sifat manusia apa saja yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan hewan. Melihat kenyataan inilah penulis memandang perlunya dibahas tentang manusia dan pendidikan, hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan, meskipun secara biologis memiliki kemiripan. Terus secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki pada hewan. Yang pertama yaitu tangan, kaki, mata, dan anggota tubuh lainnya yang tunduk dan patuh terhadap hati. Inilah yang disebut dengan pengetahuan. Terus yang kedua adalah mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut dengan kemauan dari itu tersebut. Wujud dari sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh faham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan. Profesor Dr. Umar Tirta Harja dan kawan-kawan menyatakan bahwa ada 8, yaitu yang pertama kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati, kebahagiaan. Menurut pandangan Islam, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia daripada yang lainnya. Ia bukan ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Allah dengan dikaruniai sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Allah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sangat bagus dan seimbang, sesuai dengan firman Allah SWT di surat At-Tin yang artinya, sesungguhnya telah kami jadikan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran agama. Oleh karena itu ia ditempatkan pada kedudukan yang paling mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia ini dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkan manusia menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan memudayakan ilmu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ini berarti manusia sebagai makhluk yang mulia dikarenakan manusia dikaruniai akal dan perasaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian kepada pencipta, yaitu Allah SWT. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap pendidikan. Ahmad Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai suatu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan jasmani dan rohani murid menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Menurut pandangan Islam, pendidikan itu sangat penting karena syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan oleh umatnya kalau hanya diajarkan saja. Untuk itulah agar Islam bisa diamalkan oleh umatnya tidak hanya teoritis tapi harus juga praktis, maka umat Islam harus dididik melalui proses pendidikan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan, sehingga beliau adalah seorang pendidik yang berhasil. Itu saja dari saya yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.